Ayo Andrew, silakan. Dinikmatin rezeki hari ini. Makasih banyak Mas. Saya milih sate kambing, ayam sama lontong Mas ya. Ya, apa aja dibawa Andrew, bebas. Makasih banyak loh Mas Bedu. Habis siaran dijamu di sini Mas. Terima kasih juga ya udah mau datang ke rumah Mama Dede ya. Makasih Mas, sama-sama Mas. Ayo kita nikmatin yuk. Boleh Mas ya? Ya, jangan lupa. Tuan rumah duluan lah Mas, tuan rumah duluan lah Mas. Iya. Sebelum kita bersyukur nikmat Allah, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba dulu Mas ya. Iya. Enak nggak propertinya? Empuk banget Mas, ini beneran. Oh, Saya iya? kira tadi cuma pajangan Mas. Iya. Ternyata dagingnya empuk banget. Ini namanya kambing muda. Pantes. Bersyukur kita dapat kambing muda. Takutnya dapetnya mudah-mudahan kambing. Bumbunya Rasa ya? yang masak siapa Mas? Tukangnya lah. Kirain Mas Bedu, tadi bilangnya Mas Bedu yang masak kan? Nah, saya nggak punya keahlian dalam memasak. Marah-marah? Ngapain marah-marah? Kan emang kayak gitu, semua nggak bisa berangkat sekarang. Iya, ya udah ya. Nih Zara udah di studio nih. Udah tenang sabar. Semuanya memang lagi kondisi kayak gini nggak bisa berangkat haji semua. Ya, Zara mulai syuting dulu ya Mbak. Yo, assalamualaikum. Nah, ini mbaknya kalau bayar langsung ke dia. Siapa Mas? Mbaknya yang masak. Oh yang masak? Iya. Enak Mbak masakannya. Enak ya Mbak. Kok enak ya Mbak? Dagingnya empuk Mbak. Iya, Belajar di mana alhamdulillah. Mbak? Kenapa? Belajar di mana masakan? Belajar sama depan tuh abang tukang sate. Tinggal ngeluarin duit ya 50.000 dapat langsung seperti. Nggak apa-apa, saya bagian menyantap Ini aja Mbak. gimana nih Bang? Kok ada yang seger nih Bang? Cik. Gor emang saya sayuran. Ada yang beda nih, Cik. Kenal kan presenter TV Wan? Masya Allah, biasanya kita ngeliat di news terus. Iya. Sekarang ada di sini, Mas sering-sering. Andromeda Diajak Mas Bedu, Mbak Zahra tadi Masya diajak Mas Allah. Bedu. Kalau nggak diajak saya nggak mungkin nyoba sate kambing di sini. Iya dong. Sekalian nggak nanti mau ikut ngaji sama Mama? Hari Boleh, ini? Mas Boleh. Bedu boleh. Boleh Siapa banget. tahu Mas Andro punya pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa nanya sama Mama. Tapi bukan pertanyaan politik kan ya? Enggak, Bukan. pertanyaan sehari-hari. Masya Allah, boleh ikut masuk. Saya banyak yang mau nanya nih Mas, apalagi seputar Hari Raya Idul Adha Mas. Nah, boleh nanti tapi ikut sama Mama Tapi nanya-nanya agak ya. keselak dikit Mas saya Mas. Ada minumnya Mas. Ayo, ada ya Mas. Oh Mas Bedu Pak, Nanti ini sambil Mas Andro minum-minum, nanti Bedu sama Zara buka acara ini dulu ya. Boleh, saya scan izin Mas ya. Izin dulu ya. Nambah sate lagi boleh? Boleh, boleh. nama sate Mau boleh dibungkus? Enggak Mas. Oh, iya. Ini udah cukup Mas. Cukup ya. Nanti ada. Mbak bilnya Zara, ya Mas Bang Bedu, Andro saya ya. pamit dulu ya. Iya Sekarang boleh ganti boleh. baju ya. Iya Mas Assalamualaikum. Andro, Waalaikumsalam. Mas Bedu, Zara juga mau dong satenya. Oh, kira mau sama Mas Andro. Kalau mau aku jodohin ntar. Ya udah ada. Ada ya. Oke. Iya. Oke kita opening dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama nenek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita nyari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Tentunya hari ini kita bisa menemani Anda dalam acara yang spesial ya. Rumah Mama Dede spesial Idul Adha. Mas Bedu. Bisa apa?
Itu kenapa nggak dikasih sate padang? Sate kambing. Sate kambing. Nanti aja lah habis gaji sama mama. Oh iya. Takutnya kalau kamu makan sate kambing sekarang panas loh, gerah. Ya. Iya. Kita nanti nunggu sama mama. Tadi kamu kenapa sih marah-marah gitu? Itu Mas Bedu teman Zahra ngomel-ngomel karena kan tahun ini dia nggak bisa berangkat haji. Padahal kan memang kondisinya kayak sekarang ini semuanya juga nggak ada yang bisa untuk berangkat haji Bukan kan. cuma dia aja kan yang nggak berangkat haji, kan Iya. banyak yang nggak berangkat haji. Cuman dia kesel karena tiap tahun nih daftar list keinginan dia itu adalah harus berangkat haji. Waduh, itu keinginan apa kebutuhan? Nah itu. Kalau diharuskan tuh, biasanya yang diharuskan tuh adalah kebutuhan, menjadi yang mendesak, yang urgent. Kalau nggak dilaksanakan, kita bisa terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Makanya padahal di keluarganya tuh ada yang belum pernah untuk berangkat haji. Tapi dia bilang katanya biarin aja pada nabung sendiri gitu. Waalaikumsalam. Wih, Waalaikumsalam. tampil keren kalian. Mah, Putih-putih. Kayak kiai. Kiai. Amin. Bedu damang, Alhamdulillah pangestu mama. kumaha. Pangestu, mama. Pangestu. Mama senyum-senyum aja nih. Enggak, Masya Allah. Itu lihat anak-anak, bajunya Masya Allah. Tumben hari ini ya. Tumben ya, Mah. Masya Allah. Heeh. Iya, abis tadi sholat Idul Adha, Mah. Jadi Habis takbir langsung tadi, kesini. Mah. Mesti ngelamar ya. Iya. Mama udah gimana mama? Udah ngerasain. Tadi Bedu sih udah mohon maaf nih, mau udah ngerasain dikit daging kambing tadi nih, Ma. Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi dipotongnya setelah sholat Idul Adha. Langsung diduluin deh tuh. Iya. Dipotong Masya Allah. bakar. Iya. Iya, Mah. Buat nyuguhin yang kerja. Bener. Ya. Mah, biasanya kan memang di Idul Adha ini juga Mama berangkat haji ya, Ma ya? Biasanya alhamdulillah sekian puluh kali. Walaupun kosasi, Masya Allah, tapi sekarang nggak berangkat sudah 2 tahun. Nah, cuman Zara kan tahu nggak kosasi? kosasi itu adalah ongkos Dikasih. Temen Zara mah dia marah-marah karena nggak bisa berangkat haji tahun ini. Nah katanya setiap tahun itu keinginan dia adalah harus berangkat haji. Sebenarnya itu berangkat haji kebutuhan atau keinginan nih mah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qurba bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa marifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Haji keinginan apa Atau kebutuhan? Berangkat haji, menunaikan ibadah haji, naik haji, hukumnya wajib. Jib. Rukun Islam ada berapa Bedu? 5, Ma. Yang nomor 5 naon? Pergi haji jika mampu. Nah, itu dia. Tapi wajibnya di sini tidak mutlak semua muslim wajib haji. Ada ketentuan. Orang yang punya kemampuan. Kalau orang yang sudah punya kemampuan, Allah berfirman di dalam Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Allah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji istata'a, bagi yang mampu, bagi yang sanggup, bagi yang kuasa di perjalanan. Toh, jadi memang wajib, tapi tidak semua muslim wajib haji, hanya istata'a. Yang mampu, yang sanggup, yang kuasa. Sekarang, seandainya orang sudah punya kemampuan secara finansial, badan sehat, keinginan menggebu-gebu seperti teman Zahra tadi. Iya mah. Kemudian juga duitnya sudah ada. Dia sudah wajib berangkat haji. Kenapa? Kalau orang berangkat haji yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat tadi, orang yang sudah kebutuhan hari-hari, makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan sudah tercukupi, masih ada uang, dia wajib haji. Wajib haji. Jadi kenapa la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau orang ini tidak mampu buat makan hari-hari aja susah, rumah aja belum punya, kemudian anak aja sekolah nggak bisa, gara-gara maaf dalam tanda kutip, dia kaum du'afa.
tidak kewajiban haji. Jadi kalau kayak temen Jahra tadi, dia sehat, kemudian juga duitnya banyak, kebutuhan hari-hari sudah tercukupi semuanya, itu adalah keinginan, hanya ingin. Iya. Beda. Beda ya, Ma. Tapi kalau orang memang sudah mampu, kemudian dia tercukupi kebutuhan hari-hari, ini kebutuhan menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dalam Ali Imran 97 tadi. Jadi kebutuhan. Kebutuhan. Bahkan kalau dia tidak menunaikannya dosa. Karena apa? Ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma yaridu lahu. Segera kamu tunaikan ibadah haji. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Segera kata Allah kalau kalian punya kemampuan. Jadi ini kebutuhan yang wajib segera dilaksanakan. Namun kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW berpidato depan para sahabat. Wahai para sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah haji. Ada orang yang nyeletuk. Ya Rasulullah, apa tiap tahun? Nggak dijawab sama Nabi. Nanya lagi. Ya Rasulullah, apa tiap tahun? Sampai 3 kali bertanya. Rasul baru menjawab, kalau aku katakan ya, memberatkan kalian dan kalian tidak sanggup. Artinya kewajiban ibadah haji hanya sekali seumur hidup. Kalau ada saudara kita, diri kita haji 2 kali, 10 kali dan sekian kali, yang wajib yang pertama, yang kedua, yang ketiga, selanjutnya hukumnya turun. Turun, Ma. Dari wajib menjadi sunat. Harusnya. Baik jamaah, nanti kita kembali lanjutkan lagi tausiah Mama Dede tentang ibadah haji, keinginan atau kebutuhan setelah ini ya jamaah. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mohon maaf dilanjutkan kembali Iya, Ma, tausiahnya Mah. silakan. Sok. Tentang- Jadi, yang namanya ibadah haji bagi orang yang punya kemampuan itu kebutuhan menunaikan kewajiban perintah Allah kepada kita orang yang mampu. Namun, kewajiban haji sekali seumur hidup. sekali seumur hidup. Kalau seandainya kita puluhan kali haji, punten, mamah dengan usah jauh-jauh. Iya, Ma. Puluhan kali diongkosin orang buat membimbing. Itu tidak masalah karena kalau harus membimbing. Karena dibutuhkan Mah. di sana. Dibutuhkan. Yang bermasalah mana? Dia puluhan kali berangkat haji, saudaranya nggak sekolah, nggak punya rumah, makan aja nggak. Dia salah. Salah ya, Ma. Itu. Karena ada kewajiban lain sementara haji, yang kedua, yang ketiga hukumnya sunat. Ya. Ada kewajiban lain ngurusin saudara. Lihat di dalam surat Al-Baqarah 19. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin palil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Nah, apakah yang terbaik buat orang tua kita? Iya. Keluarga dekat, keluarga jauh, tetangga dekat, tetangga jauh itu dibagi. Jadi kalau orang ini berangkat haji mulu, tetangganya nggak makan karena miskin. Saudaranya nggak sekolah Ya karena Allah. miskin, dia berdosa. Iya, Ma. Menunaikan yang sunat kewajiban tidak. Kewajiban. Berbeda kalau orang tadi benar-benar duitnya banyak, haji berangkat, bolak-balik. Umrah berangkat, bolak-balik. Bolak-balik. Saudara diurus. Tetangga diurus. Sedekah Dia tidak lancar. berdosa. Bersyukur. Semoga kita bisa begitu. Amin, ya Allah. Ya Allah, ya Mah. Jadi Iya, Ma. beda antara keinginan dengan kebutuhan. Oke, ya benar. Tapi saya langsung melihat tidak sedikit orang yang maaf dalam tanda kutip di luar dugaan akal sehat. Secara rasio manusia nggak mungkin dia haji punten. Masya Allah. Rumah nage butut. Masuk ke rumahnya perabotannya juga masa Allah karunia. Iya benar, kasihan gitu ya. Tapi aneh, tapi nyata. Karena uletnya dia kumpulkan dana haji, mereka bisa berangkat sampai merinding, Mama. Masya Allah. Nangis mereka sampai di bandara aja udah nangis, ya Allah. Mereka cerita menghemat, nabung sedikit-sedikit. Ini beduk. Ada yang ditabung di dalam lodong. Tahu nggak lodong? Bambu ya Mah. Bambu. Bambu panjang. Ya Allah, ini nyata. Nyata, Ma. Mamam sampai nangis tuh nenek-nenek. Dipelukin orang Bogor, dia nabung. Masya Allah. Bisa berangkat haji reguler, Masya Allah.
luar biasa, boleh dan mereka orang-orang hebat, dan orang seperti ini insya Allah pahalanya luar biasa dari Allah karena mereka berusaha maksimal sekemampuan. Masya Allah. Berbeda pahalanya dengan orang yang kaya, kan dengan mudahnya mereka. Iya. Nilainya berbeda ya. Tinggal Yang semi langsung plus, daftar. yang plus, yang eksekutif, Iya. luar biasa. Iya. Mah, pada saat pergi haji kan mungkin ada yang lupa kali rukun-rukun hajinya yang terlewat atau apa segala macam mungkin, atau ada cara-caranya yang salah gitu kan. Kalau misalkan ada yang gagal, mesti diulang lagi tahun berikutnya pergi haji atau gimana gitu. Bedu, dalam haji dengan ibadah yang lain ada perbedaan. Iya, mah. Kalau dalam ibadah lain wajib, fardu, rukun, dia keneh. Iya, dia juga. Kalau dalam ibadah haji wajib dengan rukun berbeda. Oh. Rukun haji yang menentukan sah tidaknya haji ada 6 6. dengan tertib. Kalau satu di antara rukun haji tertinggal, total jenderal hajinya tidak sah sama sekali, wajib diulang di tahun yang akan datang. Satu. Masya Allah, ya mah. Kalau wajib haji yang 7 dengan tertib, tertinggal 1, hajinya sah tapi didenda dengan memotong seekor kambing. Berbeda. Makanya sebelum berangkat haji kita wajib tahu, belajar tentang manasik haji. Tentang manasik ya, Mah. Iya. Iya, iya, Mah, oke. kalau seandainya ada seseorang yang sebenarnya untuk hartanya bisa untuk haji yang reguler, tapi dia punya keinginan, ntar nak bu maunya haji plus, jadinya tuh terkesan kayak dientar-entarin tuh mah hajinya, gimana tuh mah? Itu yang Mamah katakan tadi, Rasul bersabda, ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma yaridlahu. Segera tunaikan ibadah haji, tidak seorang pun yang tahu akan ada alang yang melintang. Kayak orang yang kerja. Iya mah. Kita kerja ini lu, untungnya berapa? Sekian. Alah, gue mah gak butuh duit recehan, pengen punya untung yang langsung gede. Recehan gak diambil, gede gak datang, kagak dapat apa-apa, gigit jari. Iya. Ya Allah. Ngerti gak maksudnya? Mah? Ngerti mah. Yang reguler kagak berangkat, yang emplus nggak sampai Kagak keburu sampai. metong. Iya. Yang udah di mati. tangan kelepas ya kan, yang di tangan kelepas yang dia langit gak dapet. Makanya Iya. jangan pungguk merindukan bulan, berpijak di tanah. Apa yang ada ini yang gua mampu. Jadi mungkin juga perlu diketahui juga kali ya Maya bahwa nilai ibadah haji nggak ditentukan dari ongkos hajinya ya Maya? Tidak, Enggak ya Ma? jangan Anda mengira kalau yang bayar 500 jeti nilainya paling tinggi, mabrur, R-nya banyak. Misalnya, Misalnya, Mas. kalau yang diguler mabrur, tidak. R dikit Mah. Misalnya, ini contoh karena dulu kan hanya begitu. Kayak baban mama. Ya bener kebayang Mah. Kalau yang bersabda, reguler, mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tiada bersih pada Allah, surga bersama dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Tapi punten, Iya mah. jangan bangga dengan kehajian. Survei membuktikan. Ibu mau kemana? Ke depan. Nganyun. Nganyun. Di depan ada orang nanya, Bu Haji teh badai ka mana? Badai ka Payun. Girang. Girang. Ada yang aneh. Mama kagak ngarang, beneran gua orang kampung. Iya mah. Ibu mau kemana? Panggil gue Haji. Ninggalin Depok 42 hari, 38 jeti. Songong. Yo, Lihat di Quran, di hadis, ada nggak orang pulang haji dipanggil Haji? nggak ada. Rasul nggak pernah dipanggil Haji Muhammad? Iya. Bener nggak? Iya bener. Ma. Haji Umar, Haji Usman, Haji Aisyah, ada nggak? Enggak ada mah. Di kita doang. Di kita. Kalau punten, kalau ada orang manggil kita haji, tidak masalah. Iya mah. Jangan menawarkan kita pengen dipanggil haji. Iya. Di kita banyak masyarakat yang salah kaprah bangga dengan haji. Contoh, nih kalau ada pengajian. Kata pembawa acara. Kepada ibu ustazah silahkan memberikan sambutan. Dia manyun aja. Kata temennya, lu kan bilang aja. Kepada ustazah Hajah Halimah. Baru dia naik. Hei pemirsa, saya hanya menyampaikan. Jangan sombong dengan kehajian. Tapi tunjukkan kepada halayak ramai. Seorang haji itu ibaratnya atap. Atap mah. Yang namanya syahadat pondasi. Masya Allah. Sholat tiang. Puasa junah. Dinding tameng. Pembatasan. Yang namanya haji ngayomin. Atap. Masya Allah, seperti itu ya. Orang Sempurna. kejemur, diatapin jadi adem. Iya. Orang keujanan, diatapin jadi adem. Orang bingung, diatapin jadi ringan. Ringan. Tuh, jadi haji cuma begitu. Iya. Iya. Bukan Berarti- bangga dengan hajah, tapi korek. Jadi Iya. disempurnakan dengan
ibadah haji ya, Ma. Seolah-olah atap. Pastinya berbagai ibadah maupun amalan-amalan yang dilakukan oleh kita di dunia ini untuk membangun rumah di akhirat nanti gitu ya, Ma ya. Oh iya, Mah, nanti juga ada teman Bedu nih mau ikut ngaji sama Mama, boleh ya, Ma? Siapa? Boleh. Cowok, Ma. Namanya siapa? Namanya Andromeda Mercurius. Merkur gak pakai yus. Andromeda Mercury. Merkuri itu kayaknya. Racun di baterai. Nah itu makanya maksud Mama itu. Keracunan nggak dia? Enggak. Oh. Ini namanya Namanya nama doang. planet banget ya. Oke. Baik, kalau begitu Mama, Mas Bedu dan juga jamaah, tetaplah bersama kami karena setelah ini Mama juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah nih yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede. Masih di spesial Idul Adha di rumah Mama, Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami tentunya di rumah Mama Dede. Dede. Mas Bedu, Ya. mana katanya teman Mas Bedu yang tadi mau ikutan ngaji bareng? Semangat banget ngajinya, Zara. Iya, kan ngefans selama ini kan nonton di news terus. Iya, tadi lagi ngambil minum dulu tuh sekarang ini mau ganti baju koko biar baju buat ngaji katanya. Oh, iya. Coba aku panggilin dulu sebentar ya. Iya. Nah, ini dia. Mas Sandro. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Zara. Mas Sandro. Allahu Akbar. Kamu. Kayak orang lagi demo. Sudah ganti jubah mah kata Mas Bedu tadi, Mas. Iya, ganti Masya Supaya Allah. kelihatan pengajian ya, Mas Bedu ya. Tadi pakai baju bacain berita. Sekarang pakai baju mau belajar. Ngaji. Ngaji, Mas. Beradaptasi dengan keadaan. Begitu seharusnya, Bro. Iya, Mas, saya juga pengen banyak belajar juga nih dari Mama Dede, dari Mas Bedu, Jangan dari saya. Zahra gitu. Belajar melawak maksudnya. Belajar melawak. Iya. Wah, Mas Bedu hampir kegeser loh, hati-hati loh. Gak apa-apa kalau kegeser dikit dong, masih ada kursinya. Mas Sandro, silakan ada yang mau tanya sama Mama Wah, tuh. silakan. Pertanyaan pertama, Ya, ini, Pupung. Naon? Manfaatkan waktu dan kesempatan ini, Mas Sandro. Jadi ini Mas, saya lebih tegang dari nanya Mama Dede daripada narasumber lainnya biasa di TV berita, Mas. Udah jinak kok, Bro. Udah nggak di lantai. Ada apa, Bro? Ngeri ditanya balik, Mas Bedu. Iya, kalau ditanya balik. jangan tegang-tegang, ini bukan gardu listrik. Naon, Bro. Iya, Mas, sebenarnya banyak pertanyaan kan, apalagi sekarang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Maya. Kan ini kondisi masih pandemi, kita juga PPKM darurat. Harapannya sih pandemi segera berakhir, tapi banyak orang yang udah daftar haji nunggu puluhan tahun, mah, tapi sekarang terpaksa menarik dananya, mah. Karena kebutuhan mendesak juga tuh. Iya. Gimana, mah? Apakah niatnya sudah terhitung atau jadinya ya karena dipakai buat dana yang lain, nggak jadi ikut antri lagi kan, mah? Kalau seandainya mereka sudah maksimal berusaha dengan kondisi corona, bukan karena keinginan kita. Tadi Mama katakan, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Udah azam, niat yang kuat, kemudian melakukan segala sesuatunya, uangnya sudah ada, sudah didaftarkan, tidak berangkat juga karena kondisi bukan keinginan kita, tapi di luar jangkauan akal sehat kita, insya Allah niatnya sudah sampai. Amin. Namun tidak mustahil. Seperti Andro tadi bilang, mudah-mudahan Mama berharap corona jangan sampai berulang tahun yang kedua. Bener nggak? Udah 1,5 sekarang, Andro. Betul, Hampir iya. kedua, jangan sampai yang kedua. Insya Allah tahun besok kita bisa berangkat. Amin. Jadi Amin, ya Allah. saran Mama, mendingan nggak usah diambil dananya. Karena bisa di besok berangkat. Bisa ya, Karena Ma? kalau saya diambil daftar lagi puluhan tahun lagi, Bro. Iya, nunggu lagi. Gitu. Mas Sandro udah daftar? Udah berangkat haji sebelumnya? Alhamdulillah kalau daftar sudah, tapi ya penantiannya kan belasan tahun, mah. Iya, Masya Allah. Doain aja panjang umur ya. Amin, Mas Bedu. amin, Amin. amin. Tapi Baik. kalau ikut yang semi plus itu 10-an. Kalau yang plus rata-rata 5. Kalau yang eksekutif biasanya tahun itu bisa berangkat. Masya Allah. Iya, Mah mau nanya nih Mah, kalau seandainya tadi kan berbicara mengenai masa pandemi ya Mas Sandro. Misalnya qadarullah beliau wafat yang sudah mendaftarkan. Lalu anaknya yang berniat untuk menggantikan naik haji orang tuanya. Apakah pahalanya, ya Allah saya mau naik haji ini atas nama bapak saya. Badalkan haji buat Nah, Bapak. iya seperti itu. Pahala anak itu dapat, beliau almarhum juga dapat double atau seperti apa Mah? Yang perlu kalian ketahui, yang namanya membadalkan syaratnya 2. 1. Orang yang membadalkan harus orang yang pernah haji. Kalau belum pernah haji tidak sah. Tidak sah. Yang kedua, syaratnya 1 tahun hanya buat 1 orang. Iya, Kalau anaknya sudah haji, bapaknya belum karena belum meninggal, dibadalkan oleh anaknya boleh. Boleh. Oh. Tapi kalau anaknya belum ada yang haji,
Sekarang kita nitip di travel rata-rata $1.000. Jadi 1 tahun hanya satu kali aja Mas. Hanya satu orang. Satu orang. Misalnya mamah nih, Iya, Mah. sekarang berangkat haji misalnya. Besok buat emak mama, besok buat ayah mama, besok buat suami mah, tidak bisa double. 1 tahun, 1 orang, hanya untuk 1 orang. Itu syarat. Kalau sekarang kan kita nunggu ya Mas Bedu, Mbak Zara, Mama Iya. Dede ya. Tapi apa sih Mak? Kita juga ingin tahu nih Mas. Sembari nunggu haji kan belasan tahun, kita nggak tahu kapan berangkat. Perbuatan-perbuatan yang nilainya itu setara dengan haji Mak. Supaya ya kita juga ada harapan minimal pahalanya dapat gitu Mak. Masya Allah, hanya nilai pahalanya. Kalau orang dari malam sudah sembahyang tahajud, sembahyang subuh, qobliyah subuh, terus sembahyang suruh, terus ke masjid sembahyang duha dengan niat kita sama Allah, insya Allah nilai pahalanya sama seperti haji. Baru nilai pahalanya. Ya. Tapi jangan kalian mengartikan, nggak usah haji dong gue enak. Salah tahu hanya nilai pahalanya. Kayak macam gini nih. Iya, Mah. Kalau orang baca Al-Ikhlas 3 kali, nilai pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Al-Quran. Kata Andro enak banget gue. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad 3 kali. Enak, salah tahu. Hanya nilai pahalanya. Tapi tetap haji merupakan kewajiban kita bagi yang mampu. Ini masih berkaitan dengan pandemi, Ma. Kita kan sekarang kebanyakan ya dilarang berkerumun untuk menghindari pandemi, untuk menghindari virus corona. Tapi kalau sekarang Mama Dede melihatnya orang-orang yang bayar via online, mereka menitipkan dana tapi tidak melihat wujudnya langsung, gimana tuh, Ma? Beli Wujud apa tuh? kambing, Ma. Bisa Oke. kambing, Berkurban bisa nggak sapi. Boleh. melihat kurbannya gitu. Kan yang namanya tukang itu nge-WA ke kita. Ini yang namanya sapi yang 1 ton itu harganya 45 juta. Ya. Yang 500 itu 33 juta. Ini tukang kambing, gue tahu Andro, diam-diam. Harganya apa ya, Mas ya? Yang Apa? namanya kambing itu misalnya yang sekian kilo itu 5 juta. harganya 3 juta. 3 juta. Itu. Jadi kita sudah bisa mengira-ngira. Itulah kenapa rukun jual beli ada 5, Andro. Ya. Penjual, pembeli, barang yang dijual, uang buat pembeli, ada ijab kabul. Jadi harus jelas penjual, ini barang saya, ini tanda-tandanya, dibayar oleh pembeli, ini terimanya, maka dibuktikan benar nggak? Maksud Mas Chandra itu pada saat pemotongan hewan kurban itu tidak menyaksikan itu nggak apa-apa, Mah? Tidak masalah, tapi lebih baik menyaksikan. Kan tadi Andro bilang dengan PPKM sekarang tidak boleh berkerumun. Mama rasa nggak berkerumun, ada yang motong, ada yang ngulitin, kita menyaksikan. Anak cucu kita berapa orang, kagak sampai berkerumun. Cuman punten. Mama kan orang kampung, Andro. Di kampung itu biasa se-RW. Se-RW ya, Mah? Itu cucu-cucu kita nih, tuyul tuh pada ngumpul tuh di masjid. Karena mereka segede-gede gini. Karena mereka itu girang, Bro, setahun sekali lihat sapi dipotong, lihat kambing dipotong, pada rame kan dinamain Bedu, Potong, Mbak. Andro, gitu ya, Zahra gitu kan, harus dinamain. Pada girang itu tuh sapi mama saya, kata anaknya. Itu sapi abah saya, kata anak-anak. Masya Pada Allah. girang. Boleh, cuman kita sebagai orang tua kita atur. Jangan terlalu dekat ya sayang. Kita yang ngatur. Karena anak-anak pasti murudul. Tahu nggak murudul? Ngumpul. Datang berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Tapi kita yang dewasa yang ngatur, jangan terlalu berdekatan. Nah, itu kalau diatur, kita Mama. kurbannya di dalam kota, Mah, yang lokasi terjangkau oleh tempat tinggal kita. Kalau kita kurbannya di luar kota atau kita berkurban untuk yayasan yang donasi untuk apa gitu, untuk Tidak ada kewajiban kita menyaksikan kecuali memang kita bisa menyaksikan. gitu. Makanya Rasul bersabda, "Addimu dohayakum fa innaha ala siroti matawiyakum." Perbesarlah korban yang kalian potong karena korban merupakan kendaraan ketika kalian menjembatani siratal mustaqim. Kalau badan kayak begini, beli embek, kurus. Begitu ditaikin ngarempeyek kagak kuat kambingnya, makanya yang gagah. Makanya yang namanya kambing, sapi yang gede. Ya. Al-udhiyatu li sahibiha li kulli syaratin hasanah. Iya, Mah. Yang namanya korban itu bagi orang yang memotong korban, setiap lembar bulunya dipahala satu kebaikan. Pernahkah Andro ngitung bulu sapi? Siapa yang mau ngitung? Nggak pernah, Mah. Nggak Hitung-hitungannya Bulu bingung, Mah. kambing? Lebih nggak pernah lagi, Mah. Bulu apa yang pernah kamu hitung? Bulu tangkis, Mah, 21. Saking banyaknya pahala bagi orang yang berkorban niatnya karena Allah, Ya. Rasul mengatakan tiap lembar bulunya dibalas dengan satu kebaikan. Makanya silahkan berlomba-lomba Baik. berkorban.
dengan sapi yang besar, kambing yang besar sesuai kemampuan yang dimiliki. Sesuai kemampuan. Baik, kalau gitu Mas Andro, nanti boleh pertanyaannya diajukan setelah segmen yang satu ini ya. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Kita pengen tes Mas Andro nih untuk Iya. kliennya ya. Tagline-nya Mama Dede. Dan kita kembali lagi di Langsung Rumah Mama Dede. Gitu. Masya Allah. Baik. Agak-agak tegang juga mah jadi kalau diterima. Jangan tegang kayak orang dikawinin aja. Mau nanya lagi Mas seputar Hari Raya Kurban ini Mas. Mangga. Silakan. Boleh nggak sih Mas kita niatnya untuk satu keluarga tapi hanya satu kambing atau mungkin satu satu sapi. Selama ini kan kita hanya tahu satu kambing satu orang, satu sapi, satu 7 ekor orang. sapi 7 orang gitu Mas. Suatu ketika Nabi besar kita Muhammad SAW dia memotong seekor kambing. Apa doa beliau? Allahumma taqabbal Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ummati. Ya Allah, terimalah korbannya Muhammad. Terimalah korbannya keluarga besar Muhammad. Terimalah korbannya semua umat Nabi Muhammad. Artinya dari hadis ini menyatakan kalau orang hanya punya satu ekor kambing, niatkan buat sekeluarga dipersilahkan, kecuali dengerin baik-baik. Dia orang kaya, punya kemampuan beli ekor sapi, 10 ekor sapi pun kebeli, tapi hanya beli seekor kambing, artinya dia kufur dengan nikmat Allah. Kalau orang memang hanya punya kemampuan itu diterima dengan hadis tadi. 1 ekor kambing, ya Allah terima kurban Muhammad, terima kurban keluarga Muhammad, terima kurban umat Muhammad. Dari hadis ini artinya dijawab dengan hadis ini. Kalau kita mengorbankan orang yang sudah meninggal pun itu sampai. Kan umat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad ada yang masih hidup, ada yang udah meninggal. Benar nggak? Ya. Benar. Diterima. Iya. Jadi bisa diniatkan untuk sekeluarga. Boleh. Dengan syarat memang itu yang dia mampu. Ya, mampu. Nah. Jangan bohong-bohongan, Allah tahu rezeki kita. Iya. Mah, kadang kan kalau di masjid nih Mah ada yang disebut, ya untuk sapi nomor 7 ini dari Haji Daud misalnya gitu. Nah, tapi ada juga yang berikutnya hamba Allah. Nah, seperti itu tuh bagaimana Mah? Allah mah tahu. Boleh jadi orang menyembunyikan jangan disebut namanya takut di bidang ria gitu kan. Nggak masalah, Nggak Allah masalah. maha tahu. Ya. Si anu. Pertanyaan berikutnya, Mas Andro ada lagi? Makan Selama- setiap tahun kan kita menghadapi Hari Raya Kurban. Tahun lalu sudah berkurban, boleh nggak tahun ini direm meskipun mungkin ada dananya mah. Jadi selang-seling Mas setiap tahun. Sama Atau harus pertanyaannya, memang rutin setiap tahun karena rezeki kita berlebih. Kalau seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berkurban tiap tahun, wajib kurban tiap tahun. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Telah aku berikan buat kalian nikmat karunia yang banyak luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kau menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Jangan Anda bilang kan udah tahun kemarin. Tidak. Selama kita mampu seumur hidup tiap tahun wajib korban. Tidak bisa kamu pelase. Bagaimana? Kan udah tahun kemarin sapi gede. Paling gede. Dah saya beli. Sekarang nggak usah deh. Padahal duitnya ada. Maukah semua rezeki ditarik oleh Allah? Jawab. Nggak mau, Mah. Mau. Makanya lu mikir. Jangan koret-koret jadi Allah. Kalau- Korban nggak bakal miskin kita. Kalau kita mampu tapi tetap tidak mau berkurban mah, hukumnya apa tuh mah balasannya nanti mah? Rasul bersabda, man kalahu sa'atun palam yudohi pala yuqorribanna musolana. Kalau kamu punya rezeki banyak, cukup buat korban, tidak mau motong hewan kurban, kalau mati jangan mendekati tempat sholatku. Ya Allah. Man kalahu sa'atun palam yudohi pal yamut insya Yahudiyan atau insya Nasronian. Siapa yang rezekinya banyak, cukup buat korban, tidak mau motong hewan kurban, kalau mati pilih menjadi Yahudi apa Nasrani. Ya. Masya Kurang Allah. syukur, Iya, Mah. mati. Baik. Gimana Mas Andro? Ya. Makin jadi ini Mas, merasa berdosa gitu kalau mau Makin kurban ya Mah. tahu Kalau lagi kewajiban. mampu, Mah, ya. Kita kewajiban. Bahwa saya selama ini punya kemampuan belum berkorban. Makanya jangan ragu-ragu motong korban. Ini kan baru hari pertama, Bro. Korban itu 4 hari. 4 hari. Tanggal 10 habis sholat Idul Adha. 11, 12, 13 hari tasrik. Dur maghrib habis. Anda masih bisa nih 3 hari lagi potong sapi yang paling gede. Masya Allah. Amin. Semoga rezekinya berlimpah Mah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yaudah, jangan buat beli Baik. sepeda lagi, buat beli sapi ya.
Saya nggak ikut-ikut kalau soal itu, Mas. Baik, kalau begitu Mama terima kasih banyak tausiahnya hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mama. Idul Adha, berkurban itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Dan berangkat haji tidak hanya menjadi kebutuhan, tapi bagi yang mampu wajib hukumnya. Dan pastinya mudah-mudahan kita semua di tahun depan bisa kembali lagi dalam kondisi yang normal dan kita semua bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Mama, boleh dipimpin doanya, Mah, untuk menutup acara hari kita ini? katakan, Bro. Kita hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat-Mu begitu banyak. Nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, nikmat rezeki yang barokah. Ya Allah, kami bersyukur dengan nikmat rezeki dari-Mu. Oleh karena itu, alhamdulillah kami laksanakan kurban dengan nama-Mu ya Allah. Namun ternyata tidak sedikit di lingkungan kami, mereka tidak berkorban padahal punya kemampuan. Sadarkan kami, agar kami mensyukuri nikmat-Mu dengan memotong hewan kurban yang Kau ridhoi ya Allah. Untuk kami bagikan kepada fakir miskin, kaum du'afa yang membutuhkan. Agar mereka ikut senang dengan memakan daging korban yang kami berikan kepada mereka. Tentu dengan izin dari-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami. Dosa anak turunan kami ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah nih atas perhatiannya. Ya, Mama, terima kasih ya, Mama. Ya bedul, tapi Mamah kan udah masak. Ah, itu Udah dia bikin nih, Ma. sate tadi. Jadi tadi begitu habis dipotong, suruh tukang langsung ambil sebagian. Iya. Kita makan dulu jodoh. Boleh, Ma. Anak-anak. Oke, kita pamit dulu sama jamaah ya, Ma. Ya. Oke, jamaah, terima kasih. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah. Mama, Dede. Mas Andro yang masak ini sebenarnya Mama. Bareng-bareng sama kita semua, bukan aku sih.